Shalom. Ya, mari kita baca dari 1 Korintus pasal 2. Saya ajak kita membacanya mulai dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai kelima. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Pak Gemar sudah jelaskan, kondisi di Korintus itu berbeda dengan di Israel atau di Yerusalem. Kalau di Yerusalem, yang menjadi kendala waktu menyampaikan firman, termasuk dalam pelayanan Yesus seperti itu, mereka berhadapan dengan orang Farisi, ahli Taurat. Jadi konteksnya atau lingkungannya itu adalah orang yang memperdebatkan atau mempermasalahkan tentang perjanjian dengan Abraham. Perjanjian Tuhan dengan Abraham. Mereka tahu dengan persis kitab nabi-nabi dan yang lainnya. Konteksnya dalam konteks Yahudi. Tapi ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan, Injil, di daerah Yunani, termasuk di Korintus, konteksnya berbeda. Yang menjadi penghalang atau perdebatan bukan dalam konteks orang Yahudi lagi, bukan hanya orang Yahudi saja, tapi juga menghadapi orang Yunani, di mana mereka sangat bergantung pada rasio, pada pemikiran, pada filsafat, tapi juga pada penyembahan kepada dewa-dewa. Mereka menyembah Zeus, menyembah Hermes, dewa-dewa Yunani. Makanya ketika Paulus datang kepada Korintus dan dia menulis surat waktu itu pada Korintus juga ketika dia dalam penjara, dia katakan, aku akan datang atau aku telah datang bukan dengan hikmat manusia, bukan untuk memperdebatkan dengan orang-orang pintar itu. Tapi dia katakan aku datang dengan kuasa Allah, dengan kekuatan roh. Jadi yang Paulus sampaikan di sini adalah dia membuktikan kalau Allah itu sanggup bekerja di luar akal, di luar batas kehebatan manusia. Beberapa hari atau minggu yang lalu saya sempat melihat beberapa berita yang menyangkut Korea Selatan. Korea Selatan ini negara yang sangat maju, tapi penduduknya tidak banyak. Katanya sekitar 9 juta lebih. Tapi Ibu Bapak tahu mereka menghasilkan satu produk-produk yang luar biasa. Kita kenal merek Samsung, Hyundai, wah banyak sekali. Mereka sangat maju dan sangat canggih dalam hal teknologi. Tapi dalam kehidupan sosial, ternyata mereka punya tantangan sendiri. Termasuk di Jepang juga mengalami hal yang sama, yaitu tentang kritis populasi. Jadi katanya mereka tuh populasinya berkurang dengan sangat cepat, sehingga pemerintah itu banyak menutup sekolah-sekolah, ratusan sekolah. Kenapa? Karena nggak ada muridnya, kosong. Nah, kenapa saya memakai contoh Korea Selatan? Karena Korea Selatan ini 30% kurang lebih populasinya adalah orang Kristen, orang percaya. Nah, ketika menghadapi hal-hal seperti ini, bagaimana orang percaya harus memiliki satu pandangan seperti Paulus di sini. Harus keluar dari pandangan-pandangan tanda kutip orang pintar atau pandangan dunia diistilahkannya. Atau pandangan yang sekarang ini dunia ini banyak sangat dipengaruhi oleh pandangan Yunani. Kita tahu teknologi yang kita pakai sekarang ini itu ada pengaruh dari abad ke-19 atau sekitar abad 1800-an di mana terjadi suatu pergerakan
yaitu pencerahan. Jadi teknologi semenjak itu ditemukan karena orang sangat mengagungkan rasio, sangat mengagungkan kepandaian manusia. Kita juga menikmati kemajuan itu. Tapi sayangnya dampaknya juga kepada kehidupan sosial, kepada tindak-tindakan atau pemikiran-pemikiran yang kita ambil. Seperti misalnya di Korea Selatan ini, mereka mulai tidak mau menikah. Atau yang menikah mulai tidak mau punya anak. Mereka bahkan punya satu istilahnya disebut no kids zone. Jadi ketika mereka berada di tempat makan atau di kafe atau sedang menikmati, mereka tidak mau terganggu dengan suara-suara anak kecil. Sampai seperti itu. Nah ini suatu keadaan yang berubah. Mungkin generasi saya tidak pernah mengalami hal seperti itu. Di mana mereka katakan kehidupan sekarang makin sulit, mempunyai rumah makin sulit, punya pekerjaan tidak cukup untuk menabung, apalagi punya anak. Ya kita harapkan ini tidak terjadi atau menyebar kepada negara lain. Karena kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita di seberang, mereka malah gencar memperbesar populasi mereka. Namun kita lihat apa yang Paulus katakan. Paulus juga punya ketakutan, Paulus punya kekhawatiran. Makanya dia katakan, aku sudah memutuskan. Bukan untuk melawan dengan perdebatan, dengan kepandaian manusia. Tapi Paulus katakan, aku datang dengan nama Tuhan. Pesan Tuhan berkata bahwa kita harus tetap bergerak maju dalam semua keadaan. Termasuk dalam ketidakmampuan, termasuk dalam apa yang kita mungkin banyak alami yang seperti Korea Selatan itu. Ada ketakutan akan masa depan, ada kekhawatiran. Dalam segala hal, bisa dalam hal finansial, bisa dalam hal hubungan antar manusia, banyak hal, dalam segala hal. Sehingga kita banyak memutuskan untuk lebih baik diam, lebih baik menikmati saja dengan keadaan yang seperti sekarang. Yang penting saya menikmati, saya tidak mau bersusah payah untuk sesuatu yang menyulitkan diri sendiri. Mari kita lihat bahwa Tuhan dalam Alkitab atau dalam firman Tuhan tidak pernah menyuruh orang percaya itu untuk diam. Tuhan ingin kita terus bergerak. Ini ada suatu prinsip yang Tuhan sampaikan. Mari kita akan lihat sama-sama. 1 Korintus pasal 2 ayat 3. Di situ dikatakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ada ketakutan, ada kegentaran dalam diri Paulus. Walaupun dia seorang yang pandai, hebat, ahli dalam kitab. Dan dia adalah anak Tuhan. Tapi tetap ada kegentaran, tetap ada ketakutan. Tapi dia tetap datang. Ini suatu yang luar biasa, suatu keputusan yang Paulus ambil. Jadi yang pertama, mari kita lihat bahwa tidak mau bergerak, itu tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan di Alkitab. Tidak mau bergerak itu malas, termasuk kemalasan. Takut, termasuk ketakutan. Nyaman, termasuk kenyamanan. Kita buktikan, Imamat 5, pasal 5 ayat 7, dalam hal persembahan. Kita lihat dalam hal persembahan, kita lihat dalam aspek persembahan. Tuhan menyuruh orang percaya untuk memberikan sesuatu untuk Tuhan, namanya persembahan. Persembahan bisa macam-macam, bisa luas sekali, tapi memberikan sesuatu untuk Tuhan atau mengembalikan sesuatu pada Tuhan. Di Imamat 5 pasal 7, pasal 5 ayat 7, orang Yahudi atau orang Israel disuruh Tuhan membawa persembahan berupa lembu, kambing, domba. Tetapi ketika mereka tidak sanggup atau tidak mampu, Tuhan berikan solusi. Tuhan katakan kamu boleh bawa sepasang tekukur atau sepasang merpati. Jadi ada suatu level di mana dalam hal ekonomi Tuhan katakan jika engkau tidak punya, tidak sanggup, tidak punya domba, kambing, lembu yang lebih mahal harganya, kamu hanya sanggupnya membawa tekukur atau merpati, boleh. Tuhan terima, sama saja di mata Tuhan. Yang penting kamu berikan sesuai dengan kesanggupan. Kita lihat ayat 11. Bahkan
kalaupun burung merpati yang cukup murah bisa ditangkap, bisa diambil, masih belum sanggup, Tuhan berikan solusi lagi. Tuhan katakan boleh bawa 1/10 eva tepung. 1/10 kurang lebih 3,6 liter. Nah, dari prinsip ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya Tuhan tidak suka dengan alasan kita katakan, Tuhan saya tidak mampu, saya lebih suka diam atau saya tidak memberikan apa-apa karena saya tidak punya. Itu suatu alasan yang sebenarnya kalau kita lihat dari prinsip yang Tuhan berikan dalam persembahan misalnya. Tidak begitu. Tuhan berikan banyak opsi dalam kehidupan ini. Kalau tidak mampu, berikan apa yang kita mampu. Di ayat 11, jelas di situ. Bahkan di Yosua 18 ayat 3, ketika mereka, orang Israel menyerang ke Kanaan, masuk dalam Kanaan, dan mereka sudah menguasai beberapa wilayah besar di situ, Yehuda, Manasye, Efraim waktu itu sudah dikuasai, tapi ada beberapa wilayah yang belum dikuasai. Yosua katakan, kita lihat di Yosua 18 ayat 3. Yosua katakan, sampai kapan? Kamu mau bermalas-malasan? Sampai kapan? Kamu mau diam? Saya akan bacakan. Sebab itu berkatalah Yosua pada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Kamu diam. Kamu tidak mau menguasai, kamu tidak mau bergerak. Sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan padamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Jadi suatu keadaan kita memilih untuk diam, untuk tidak melakukan apa-apa, lebih suka dalam keadaan sekarang, lebih menikmati keadaan sekarang itu sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip Tuhan. Tuhan ingin kita selalu maju. Maju dalam kerohanian. Jangan malas. Karena Amsal 18 ayat 9 katakan orang yang bermalas-malasan atau yang diam dalam pekerjaannya itu sama dengan merusak. Sama dengan orang yang merusak. Orang yang suka menunda-nunda. Orang yang suka menunda-nunda pekerjaannya. Tidak menyelesaikan tugasnya. Itu sama dengan orang yang merusak. Kita bisa buktikan di 1 Timotius 5 ayat 13-14. Di situ ada satu kejadian di mana banyak janda-janda muda waktu itu menganggur. Waktu suami mereka meninggal, mereka banyak diam. Tidak melakukan apa-apa. Paulus katakan lebih baik kamu menikah lagi. Jangan diam. Jangan bermalas-malasan. Karena apa? Karena efeknya akan jelek. Coba kita lihat di 1 Timotius 5 ayat 14. Paulus katakan, kamu jangan bermalas-malasan. Kamu jangan diam. Udah lebih baik kamu menikah lagi. Mengapa? Karena akan berdampak negatif. Apa yang Amsal katakan menjadi sama dengan perusak. Ketika orang suka menunda-nunda, suka bermalas-malasan, lebih suka diam. Tidak mau bergerak maju. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi. Beroleh anak, memimpin rumah tangganya. Dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburukan nama kita. Coba kita lanjutkan. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Nah, ayat ke-13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter. Dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Jadi kita lihat suatu yang tidak bergerak, yang tidak maju, ketika Tuhan katakan kamu harus terus bergerak, kamu harus terus bertumbuh. Dampaknya akan jelek untuk seseorang. Jadi Tuhan sudah tahu persis sifat manusia itu. Kalau malas, kalau suka menunda-nunda, maka dampaknya akan buruk. Oleh karena itu, yang pertama, tidak mau bergerak maju, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan selalu berikan opsi, Tuhan akan buka jalan. Paulus katakan, aku tetap datang kepadamu, walaupun dengan kesulitan, walaupun dengan suatu problem, walaupun dengan suatu ketakutan. Itu yang Paulus lakukan. Dan itu juga hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi suatu masalah, dalam menghadapi suatu problema, termasuk dalam kerohanian kita. Kita harus hadapi, tetap maju, tetap bergerak. Yang kedua, mengapa kita harus tetap bergerak maju walaupun itu sulit? Itu ada tantangannya. Di 1 Korintus pasal 2 ayat keempat, di situ Paulus katakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan,
tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Suatu yang Paulus lakukan adalah mengandalkan roh Tuhan. Kekuatan Tuhan itu yang menopang dia mau tetap datang ke Korintus. Dia yang membuat dia tetap mau mengabarkan Injil walaupun tantangannya besar, walaupun tantangannya sulit. Di Lukas pasal 5 ayat 5 kita pernah mengingat ada seorang nelayan namanya Petrus. Dia sudah seharian, semalaman menangkap ikan. Hasilnya 0, gagal. Bahkan di pagi hari ketika dia sedang membersihkan jalannya bersama dengan teman-temannya, datanglah Yesus memakai perahunya dan berkhotbah di situ. Ketika sudah selesai, Yesus katakan, kita bertolak sedikit lebih dalam, lemparkan jalamu. Apa yang Petrus lakukan? Apakah dia protes? Ya dia cukup protes waktu itu. Tuhan, kita sudah semalaman melakukannya. Tidak ada hasil. Sekarang waktunya untuk istirahat. Tapi apa yang dia lakukan setelah sedikit berprotes pada perintah Tuhan, dia lemparkan juga jalannya. Jadi yang kedua, ada satu ketaatan yang dilakukan oleh Petrus. Ada ketaatan yang dilakukan oleh Paulus. Meskipun sulit, meskipun susah, meskipun tidak mampu, Paulus tetap lakukan. Dia taat kepada perintah Tuhan. Dia taat dengan kekuatan Tuhan. Sama dengan yang Petrus lakukan. Paulus lebih percaya pada kekuatan Tuhan. Dia taat. Karena dia katakan, aku datang bukan dengan perkataan, bukan dengan perdebatan, bukan dengan kata-kata hikmat, kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang orang bilang, wah mantap, pintar, bijaksana menurut dunia. Tapi Paulus katakan, aku datang dengan kekuatan Tuhan. Dalam melakukan ketaatan ini kita lihat. Dalam Alkitab, semua tokoh Tuhan puji karena ketaatan mereka. Ketaatan ini sangat berhubungan dengan iman. Kita bisa buktikan, Abraham taat. Meskipun tidak mungkin, walaupun sulit, Sarah sudah tua, kandungannya sudah kering. Tapi dia taat. Dia lakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan katakan tahun depan, Sarah akan mengandung. Dia taat, dia lakukan. Kita tahu dari mana dia lakukan. Dia tetap berhubungan dengan Sarah. Dan menghasilkan pembuahan. Lahirlah Ishak. Kalau dia tidak taat, dia mungkin bisa berkata, tidak mungkin Tuhan. Aku lebih baik diam saja. Lakukan juga percuma. Sudah kering. Sudah tidak datang bulan. Sudah tidak subur lagi Sarahnya. Untuk apa aku lakukan? Tapi kita lihat, Abraham taat. Abraham lakukan. Termasuk juga Gideon. Bagaimana mungkin cuman punya prajurit 300 orang. Bisa melawan ratusan ribu orang. Sesuatu yang tidak masuk akal. Ditambah, tidak punya senjata. Cuma disuruh bawa gayung, obor, dan sangkakala. Tidak masuk akal. Tapi kita lihat, Gideon taat. Abraham, Gideon taat. Mereka lakukan bukan dengan kekuatan manusia. Mereka lakukan dengan kekuatan Tuhan. Sepertinya abstrak ya. Kita dalam kehidupan modern ini bagaimana kita bisa berjalan dengan kekuatan Tuhan. Sangat abstrak. Saya tidak punya apa-apa Tuhan. Saya tidak sanggup Tuhan. Bagaimana saya bisa menyelesaikan suatu masalah yang besar dalam hidup saya. Hanya dengan apa yang ada. Atau mungkin dengan apa yang Tuhan suruh. Sesuatu yang kecil. Untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Agak sulit. Karena kita selalu mengandalkan pikiran kita. Paulus katakan, sulit kalau aku melawan mereka dengan filsafat. Sulit, tapi dia melawan mereka dengan firman Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan. Dengan roh Tuhan. Itu yang membedakan. Dan ini menjadi satu pelajaran. Ketika saya merenungkan, betul. Hanya dengan kekuatan Tuhan. Hanya dengan pengurapan Tuhan. Pengurapan Roh Kudus. Kita disanggupkan untuk terus berjalan. Meskipun problemnya besar, meskipun problemnya mungkin kita tidak bisa hadapi.
Kita harus terus berjalan, kita harus terus berubah. Mengapa kita harus berubah? Karena kalau kita bertemu dengan seseorang dan dia katakan, kamu tidak berubah ya. Masih sama seperti dulu. Apakah maksudnya wajahnya tidak berubah? Oh, mungkin kita akan berkata, puji Tuhan, berarti saya awet muda. Atau maksudnya karakternya tidak berubah. Masih seperti karakter yang lama, masih bergajulan, masih tidak dewasa. Atau mungkin maksudnya kerohaniannya tidak berubah. Sudah ikut Tuhan puluhan tahun. Kok masih begitu? Masih anak-anak kerohaniannya. Nah, jangan seperti itu. Tuhan ingin kita maju, bertumbuh, naik terus bersama Tuhan dengan kekuatan Tuhan, kekuatan roh. Yang kedua, kita harus memutuskan untuk terus kejar, bertumbuh dalam kekuatan roh Tuhan. Paulus katakan di ayat kedua, keempat, dan kelima, dia hanya berfokus pada Yesus. Dia hanya berfokus pada Yesus. Dia tidak mau melihat yang lainnya. Meskipun yang lainnya juga penting. Tapi yang terpenting adalah fokusnya kepada Yesus. Dan dia katakan keyakinan dia, kekuatan yang dia dapatkan ada dari Roh Kudus. Ayat kelima dikatakan hanya dengan iman yang bergantung pada kekuatan Allah, bukan pada hikmat manusia. Yang menarik buat saya di sini ada di ayat kedua. Dikatakan sebab aku telah memutuskan. Dia ambil keputusan. Suatu keputusan dalam hidupnya ketika dia berusaha untuk meyakinkan orang-orang di Korintus. Dia ambil keputusan. Keputusan untuk tidak mengandalkan kepandaiannya. Ada satu contoh di mana seseorang ini mengambil satu keputusan dalam kehidupannya. Padahal orang ini adalah orang pandai, orang yang terhormat, orang yang hebat. Dia termasuk dalam Sanhedrin Yahudi, namanya Nikodemus. Dia putuskan untuk datang kepada Yesus malam-malam sebagai seorang ahli Taurat, bukan orang biasa-biasa. Ahli Taurat, ahli orang yang mengerti firman. Tapi dia mau datang pada Yesus pada malam hari, dia tanyakan. Apa yang dia tidak mengerti, dia tanyakan pada Yesus. Apa yang kita bisa lihat ketika seorang untuk memutuskan untuk terus mengejar, untuk bertumbuh, untuk bisa mengenal Tuhan lebih baik. Di situ kita dapatkan di Yohanes pasal 3 ayat 16. Suatu ayat yang sangat sering diulang dan menjadi dasar kepercayaan orang percaya. Karena Yesus menjawab Nikodemus di situ. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Melainkan menoleh hidup yang kekal. Apa yang diberikan Yesus pada Nikodemus? Suatu pengertian yang baru. Suatu hikmat yang bukan dari manusia. Dari Allah. Karena Yesus katakan ketika seseorang menerima Yesus sebagai atau anak Tuhan dalam hidupnya. Dia memperoleh hidup yang kekal. Suatu yang besar terjadi. Suatu pencerahan terjadi. Suatu kehidupan terjadi untuk seorang Nikodemus. Seorang yang ahli, seorang yang hebat. Tetapi ketika Tuhan bukakan sesuatu, itu ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah. Lebih dari apa yang diharapkan oleh Nikodemus. Mengapa kita harus mengejar? Harus ngotot seperti Nikodemus untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena saya mengingat ada orang yang namanya Elisa. Elisa ini seorang pengusaha. Dia cukup sukses. Cukup berada hidupnya. Tapi Tuhan katakan pada Elia, engkau harus mengurapi Elisa menjadi penggantimu. Dan ketika Elisa dijadikan bujang, pembantu oleh Elia, dia lakukan dengan baik tugasnya. Sampai suatu hari Elia mau dipanggil Tuhan. Kita tahu ceritanya. Tapi yang menarik buat saya, seorang Elisa ketika dia tahu tuannya mau dipanggil Tuhan, sebenarnya Elia sudah 3 kali. Seperti menolak Elisa supaya kamu diam saja di sini. Aku harus ke battle. Kamu tinggal di sini aja. Tugas kamu sudah selesai. Tapi Elisa katakan apa? Tidak, aku akan ikut kemanapun engkau pergi.
Apakah itu tanpa suatu tantangan? Yang lihat dalam kehidupan Elisa, ketika dia maksa ikut Elia, nabi-nabi lain mengatakan, kamu tahu nggak Tuhanmu akan diangkat hari ini? Tahu, aku tahu. Dengan kata lain, kamu tahu nggak? Tugas kamu tuh sudah selesai, Tuhanmu dia akan diangkat. Udah selesai, kamu diam aja, nggak usah ikut lagi. Bukan bagian kamu lagi. Tapi dia katakan, diamlah. Aku juga sudah tahu. Dan dia tetap ngotot ikut. Ketika sampai di battle, Elia sekali lagi katakan, Elisa, kamu tinggal di sini aja. Sudah selesai. Diam aja kamu di sini, di battle. Aku harus ke Jericho. Apa yang dilakukan Elisa? Dia ngotot. Ikut ke Jericho. Dia katakan, tidak. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan ikut. Aku ikut kemanapun kamu pergi. Dan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi lain? Mereka pun berkata hal yang sama. Elisa, kamu tahu nggak? Tuhanmu akan diangkat Tuhan hari ini. Udah kamu diam di sini. Sudah selesai tugasmu. Kamu udah selesai. Kamu sekarang Elia akan dipanggil. Dan kamu ya udah. Kamu kan bujangnya. Tapi Elisa katakan, diamlah. Aku juga tahu. Dia ngotot ikut. Dan yang terakhir, ketika sampai di Jericho, maka Elia katakan, aku akan ke Yordan. Dan barulah di situ Elia menanya, apa yang engkau inginkan? Maka Elisa mengatakan, aku ingin pengurapan ganda. Ini suatu yang luar biasa. Pertama, dia seorang bujang. Seorang pembantu. Dia pengen pengurapan ganda. Jangankan pengurapan satu kali. Di mana nabi-nabi lain katakan, sudah selesai, kamu gak usah ikut-ikut Elia lagi. Tapi dia bilang, saya pengen pengurapan Tuhan. Saya kejar pengurapan Tuhan. Saya ingin roh Tuhan. Rohnya Elia. Pengurapannya Elia. Dan apa yang dia minta? 2 kali. Sampai Elia pun katakan, sulit. Gak gampang. Suatu permintaan yang tidak lazim. Suatu permintaan yang sulit. Bahkan untuk seorang Elia sekalipun. Tapi Elia katakan, kalau engkau bisa melihat aku, dijemput Tuhan, diangkat Tuhan, maka biarlah apa yang kau inginkan itu didapatkan. Apa yang kita lihat dan apa yang terjadi? Elisa mendapatkan pengurapan ganda. Kenapa? Karena dia ngotot. Kalau lihat di zaman sekarang, saya perhatikan, terutama di generasi muda, ngotot ini agak kurang. Kalau kita lihat angkatan-angkatan terdahulu, di mana orang tua itu begitu ngotot, begitu berusaha untuk membesarkan anak-anak mereka, bahkan mengorbankan kehidupan mereka supaya anak-anaknya berhasil, supaya anak-anaknya sukses. Saya lihat zaman sekarang orang lebih suka, terutama anak muda ya, suka hedonisme. Mereka lebih ingin memuaskan kehidupannya sendiri. Saya pernah bertemu dengan seorang anak Tuhan, seorang teman. Dia katakan begini, kok saya ini sulit untuk memiliki sebuah rumah. Tetapi saya sekarang punya rumah itu karena orang tua saya pernah membeli rumah dan memberikannya kepada saya. Jadi suatu berkat buat dia, puji Tuhan. Dia mendapatkan sesuatu dari orang tuanya. Tapi ketika saya perhatikan, anak-anak muda sekarang lebih suka menghabiskan uang mereka untuk sesuatu yang sifatnya menyenangkan. Jadi cukup jarang untuk menabung, misalnya mulai menyicil rumah, atau sesuatu yang lebih besar untuk keluarganya nanti, tapi mereka lebih suka menghabiskan. Mereka makan yang cukup mahal-mahal, dan juga banyak kegiatan aktivitas yang menghabiskan cukup besar untuk sesuatu yang mereka sebut healing, atau pelesiran, atau ikut tur, bahkan ke luar negeri. Nah, ini sesuatu yang kurang baik. Karena kita harus kembali kepada sistem kerajaan Allah. Kita perhatikan, Elisa ngotot mengejar sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Dia korbankan, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan keluarganya. Untuk apa? Mendapatkan urapan Tuhan, mendapatkan hikmat Tuhan.
Saya mendapatkan bahwa mengapa kita tidak mengikuti teladan Elisa ini. Ngotot untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Paulus katakan hidup atau yang dia lakukan tidak bergantung pada hikmat manusia, tapi bergantung pada kekuatan roh. Roh Tuhan yang memampukan dia. Elisa dimampukan oleh roh Tuhan sehingga dia bisa melakukan double portion atau mujizat 2 kali lipat dari Elia. Mengapa kita tidak berani untuk meminta seperti Elisa, pengurapan lebih dari Tuhan? Karena mungkin kita lebih suka menikmati apa yang kita punya, atau kita beralih fokusnya pada hal-hal lain. Seperti yang Paulus katakan, aku hanya berfokus pada Yesus, tidak pada yang lain. Mungkin kita lebih teralih ke hal-hal yang lain. Padahal yang Paulus katakan, sesuatu yang melampaui, yang tidak mungkin di dunia ini, hanya dengan kekuatan Tuhan. Hanya melalui roh Tuhan. Itu yang bisa melalui, bisa meloncat, bisa bergerak jauh, melampaui apa yang kita bisa pikirkan. 1 Petrus pasal 2 ayat 2, Petrus katakan, kita harus bertumbuh. Jangan sama kerohanian kita dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bahkan dengan tahun lalu. Petrus katakan kamu harus terus bertumbuh. Kita lihat di 1 Petrus pasal 2 ayat 2b. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Seperti bayi yang haus akan susu yang murni, akan firman Tuhan, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Mengapa kita harus bertumbuh? Karena di Ibrani pasal 5 ayat 12, penulis Ibrani katakan orang percaya, orang Kristen itu harus bertumbuh. Karena dari sudut waktu dikatakan di situ, seharusnya kamu tuh sudah jadi pengajar, sudah jadi pemimpin, seharusnya sudah lebih dari keadaan yang lalu-lalu. Tapi kamu tuh masih minumnya susu, pengennya yang masih yang gampang-gampang, sukanya firman yang lembut, bukan firman yang keras. Senangnya firman yang cuma menghibur. Itu yang dipilih. Makanya penulis Ibrani katakan seharusnya kamu tuh sudah levelnya pengajar. Bukan seperti dulu lagi. Jangan seperti yang lama lagi. Nah, kita lihat bahwa di ayat terakhir Paulus katakan kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Kita harus semakin dewasa ke arah Kristus. Efesus pasal 4 ayat 14 dan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi sekali lagi, firman Tuhan tidak pernah menyuruh orang percaya itu diam. Tetapi harus terus bergerak. Bergerak maju bersama Tuhan. Bukan dengan kepandaian atau hikmat manusia, tapi dengan kekuatan Tuhan, kekuatan roh. Dan kita akan lihat, saya percaya, saya beriman, ketika seorang berjalan dengan kekuatan Tuhan, ada sesuatu yang besar terjadi, melampaui apa yang kita pikirkan. Sesuatu yang kita katakan mujizat. Dan kita harus terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Jangan sama lagi seperti yang dulu lagi. Kita harus bertumbuh, kita harus berubah ke arah Kristus. Dan biarlah melalui pesan ini, pesan yang sangat sederhana sebenarnya. Tetapi tidak mudah. Karena kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah di zaman ini. Tapi biarlah kekuatan roh Tuhan menguasai kita. Biarlah Roh Kudus membimbing kita, mengurapi kita untuk melaluinya. Tuhan Yesus memberkati.